Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku. Dan buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, perkenalkan, nama aku Manda Vandrate. Dan sesuai dengan judulnya, kali ini aku akan kasih tahu ke teman-teman jenis catokan apa yang biasanya aku pakai. Karena rambut aku kayak gini guys, keriting. Tapi nggak keriting semua, jadi di atasnya agak wavy dan di bawahnya ini keriting. Dan di video review and test aku yang sebelumnya, waktu itu review sisir elektrik, ada beberapa dari kalian yang up komentar untuk dibikin video ini. Dan sebelum lanjut ke videonya, aku mohon kepada teman-teman untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa like video ini kalau teman-teman suka. Dan sekarang kita masuk ke videonya. Pertama-tama aku akan kasih lihat jenis catokan apa yang udah pernah aku coba, dan aku akan kasih sedikit penjelasan dan tips dalam memilih catokan. Jadi aku mohon kepada teman-teman untuk benar-benar menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, dan aku akan berusaha untuk menjelaskannya secara singkat. Kita mulai dari catokan yang pertama. Aku lupa naruhnya di mana guys. Tapi misalnya nanti kalau ketemu, nanti aku kasih lihat ke teman-teman. Tapi kalau misalnya nggak ketemu, aku kasih fotonya di sini. Terus untuk platnya, itu platnya panjang, nggak lebar. Terus untuk daya hantar panasnya itu menurut aku merata dan baik. Dan ada tombol pengontrol suhunya, jadi suhunya bisa dinaik turunin sesuai dengan kebutuhan. Dan harganya itu menurut aku masih terjangkau. Waktu itu aku beli sekitar tahun 2013, harganya 100 ribuan, hampir 200 ribuan. Dan untuk catok yang kedua masih ada, tapi udah kayak gini guys. Ini aku beli karena catokan yang pertama aku pakai ujungnya ini korslet, dan aku beli ini lagi ujungnya juga korslet guys. Terus ini jenisnya Sayota HC23. Ini udah kayak gini guys. Karena ini aku pakai lumayan lama juga sih. Dan untuk platnya, ini platnya panjang. Tapi cuma bentuk catokannya ini mini ya, kecil banget guys. Ini platnya panjang. Terus kelemahannya ini cuman ada tombol power on off, nggak ada tombol untuk mengontrol suhu. Jadi ini suhunya otomatis dan aku nggak tahu ini suhunya berapa derajat guys. Jadi pas dicolok aja, pas dicolok udah panas dan aku nggak tahu itu berapa derajat. Terus, dan ini masih jadi loh guys, ini masih aku pakai. Walaupun bagian sininya ini udah pernah korslet dan aku perbaiki terus jadi, dan sampai sekarang masih aku gunakan. Kalau misalnya mau nyatok poni atau nyatok bagian yang kecil-kecil aja, masih aku pakai guys. Dan catokan yang aku pakai sekarang adalah yang ini. Ini terbaik sih guys. Ini aku pakai Sayota HC3000. Kayak gini. Ini aku kasih lihat detailnya. Untuk platnya ini panjang dan lebar. Terus di bagian sininya ini ada lubang-lubang tempat asap-asap panasnya keluar. Ini dia lubang-lubangnya. Terus di sini ada LCD untuk menampilkan suhu dari catokan. Dan ini ada tombol untuk naikin suhu, turunin, dan ini tombol powernya. Dan yang paling penting juga menurut aku ya, untuk membeli catokan harus perhatikan ini ujungnya, ini aku nggak tahu sih, aku kurang tahu ini namanya apa guys, tapi menurut aku ini penting juga karena dua catokan yang sebelum ini korslet di bagian ininya guys. Jadi kalian harus pilih bagian ujungnya ini yang bisa diputar, yang bisa gerak-gerak lah guys, kayak gini. Kalau yang ini paten aja guys, nggak bisa digerak-gerakin. Jadi cuman di sini aja guys, nggak bisa diputer-puter. Kalau ini kan bisa kayak gini. Terus ini harganya emang lumayan mahal sih guys. Ini aku beli 450.000.
Dan semua catokan yang udah pernah aku coba itu nggak aku beli dari e-commerce karena aku takut pada saat pengiriman itu rusak. Aku agak khawatir guys, nanti kenapa-napa. Jadi aku memilih untuk beli langsung di toko. Tapi buat teman-teman yang mau beli di e-commerce, itu aku cek di Shopee, di Tokopedia itu ada. Tinggal search aja catokan Sayota. Misalnya kalian mau beli Sayota ya, ketik aja Sayota. Misalnya HC3000, ketik aja Sayota HC3000. Atau yang ini, yang kecil HC23, itu terserah kalian. Tapi aku rekomendasiin yang ini untuk kalian yang punya rambut keriting kayak rambut aku. Sekarang aku mau kasih sedikit tips buat kalian yang akan membeli catokan. Hal yang pertama yang perlu diperhatikan adalah material dari platnya. Jadi material yang ini penting loh guys diperhatikan. Karena setahu aku ada 4 jenis material plat catokan. Yang pertama besi, yang kedua keramik, yang ketiga turmalin, dan yang keempat adalah titanium. Aku mulai bahas dari plat catokan yang bahannya besi. Menurut aku, kalau dari segi harga emang amat sangat murah karena ada yang jual catokan ukurannya segini tapi material platnya itu besi. Harganya cuma 20 hingga 30 ribu rupiah aja. Itu amat sangat murah untuk harga catokannya guys. Tapi untuk daya hantar panasnya itu nggak merata, dan kalau digunakan untuk rambut keriting itu hasilnya menurut aku nggak bagus guys, bahkan sama kayak nggak nyatok guys. Karena udah pernah aku cobain, kebetulan ada teman aku yang punya catokan yang bahan platnya itu besi. Aku cobain ke rambut aku dan hasilnya kayak nggak nyatok guys. Kemudian untuk jenis plat catokan yang materialnya keramik, nah yang jenisnya keramik ini sering banget dicampurin dengan yang turmalin. Kayak yang punya aku ini adalah jenis plat catokan yang materialnya keramik turmalin. Kayak gini guys. Jadi permukaannya itu mulus, daya hantar panasnya itu merata, dan hasil dari nyatoknya itu menurut aku bagus ya, nggak kayak yang platnya besi. Dan dari harga ini menurut aku masih terjangkau. Dan untuk material plat catokan yang terakhir yaitu yang titanium, aku sendiri belum pernah coba plat yang titanium ini, tapi dari hasil googling yang aku lihat adalah harganya, kalau dari segi harga menurut aku mahal dan biasanya digunakan oleh para penata rambut yang udah profesional. Jadi terserah kalian, di sini terserah kalian mau pilih jenis plat yang mana, tapi aku nggak rekomendasiin untuk beli plat yang besi. Kemudian poin kedua yang perlu diperhatikan pada saat memilih catokan yaitu ukuran dari platnya. Jadi ukuran dari platnya ini harus disesuaikan dengan jenis rambut kita. Kalau misalnya aku tuh keriting, aku rekomendasiin ke teman-teman yang punya rambut keriting juga, belilah jenis ukuran plat yang panjang terus lebar kayak gini. Karena hasil lurusnya itu masih lebih baik daripada yang platnya cuman panjang kayak gini guys. Tapi untuk teman-teman yang punya rambut lurus, ya menurut aku yang platnya panjang aja, yang panjang kayak gini, nggak perlu yang lebar. Yang kayak gini aja udah cukup. Yang ketiga adalah pilihlah catokan yang ada pengontrol suhunya agar supaya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi jangan beli catokan yang panasnya itu otomatis, yang kayak gini. Ini nggak ada tombol pengontrol suhunya guys. Belilah yang kayak gini, ini ada tombol pengontrol suhu, jadi bisa dinaikin, diturunin, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian yang keempat adalah pilihlah catokan yang ada pegas platnya atau ada bantalannya. Mungkin kalian bingung, jadi aku kasih tunjuk aja. Ini yang nggak ada bantalannya atau pegas dari platnya, dan yang ini yang ada. Ini teman-teman perhatiin ya, ini nggak ada, jadi pas dirapatin udah kayak gini, udah mentok kayak gini. Perhatikan yang ini rapat. Nah ini masih ada kayak fairnya gitu loh guys. Jadi bisa menjepitnya itu masih lebih baik daripada yang ini. Nah, ini
Nah, inilah yang aku maksud dari pegas platnya. Ini ya guys, tuh kelihatan ini. Nah, kalau yang ini nggak ada guys. Jadi pas dirapatin udah mentok kayak gini guys. Kalau ini dirapatin, nah masih ada pegasnya kayak gini. Dan menurut aku ini penting juga untuk yang rambutnya keriting ya, untuk rambut keriting, karena bisa hasil lurusnya itu lebih bagus, lebih maksimal daripada yang nggak ada pegas platnya. Kemudian hal yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah bagian kabel ujungnya ini. Jadi menurut aku penting yang ini, karena dia bisa ngikutin arah dari kita nyatok. Kalau ini enggak, mungkin karena enggak bisa gerak-gerak, ada kabel di dalam ini yang putus dan hasilnya ini koslet. Tapi untung masih bisa diperbaiki dan ini masih jadi guys. Oke, jadi bagian ininya pilih yang kayak gini. Dan untuk kemasan dari HC3000 ini, Sayota HC3000 kebetulan masih aku simpan. Dan ini dia dusnya. Dan di sini ditulis ada garansi 1 tahun. Terus di dalam dusnya ini ada kartu garansi. Tapi ini nggak pernah aku pakai karena dari 2017, dari pertama aku beli, catokan ini belum pernah rusak guys. Tapi buat teman-teman yang mungkin mau tahu syarat dari garansinya, nanti aku foto. Dan buat kalian yang mau baca, silakan pause video ini. Dan itu tadi penjelasannya. Sekarang aku akan kasih lihat proses dan hasil akhir dari nyatoknya menggunakan Sayota HC3000. Dan di sini akan ada 2 video. Yang pertama aku akan catok seluruh part dari rambut aku, dan di video yang kedua aku akan kasih tahu ke teman-teman cara biasanya aku nyatok. Udah 180 derajat. Dan aku akan mulai mencatok rambut aku. Proses mencatoknya aku akan pakai time lapse biar nggak makan durasi ya guys. Dan inilah finish looknya. Kalau seluruh rambut aku catokin kayak gini. Ini kelihatan gak sih guys? Kayak gini ya, aku angkat aja. Ini nggak lurus-lurus banget sih guys, agak masih ngembang. Tapi udah mendingan daripada yang tadi sebelum nyatok. Dan sekarang aku mau kasih lihat ke teman-teman cara aku nyatok, karena biasanya aku nggak nyatok seluruh part dari rambut aku, jadi cuman setengah dari rambut aku. Dan buat kalian yang penasaran, keep on watching. Dan kita mulai catok. Seperti biasa, ini udah aku set ke 180 derajat. Ini. Dan seperti inilah finish looknya. Jadi ini kelihatan keriting gantung guys. Dan banyak yang ngira kalau rambut asli aku adalah lurus dan yang di bawahnya tuh dikeritingin. Tapi kenyataannya justru terbalik. Yang di atas malah dilurusin dan yang di bawah ini rambut asli aku. Seperti ini. Buat kalian yang penasaran dengan hasil dari catok HC23 ini, yang mini ini, aku akan kasih sedikit review ya.
Ini udah aku nyalain, tuh lampunya udah nyala. Kita tunggu sampai panas ya. Dan ini catokannya udah panas guys, udah panas. Kita coba catok yang bagian poninya aja ya guys, sedikit aja. Dan seperti inilah hasil catokannya menggunakan catok yang ini ya, HC23. Kayak gini guys. Dan demikian video untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang nyari catokan, khususnya buat kalian yang punya rambut keriting kayak rambut aku. Dan semoga kalian suka dengan video ini. I'll see you guys on my next video. Thank you so much for watching. Bye bye.